perlu dipastikan oleh teman-teman di kejaksaan ini, Anda senang menulis dalam sejarah hukum siapa Anda. Anda sedang menulis sejarah untuk diri Anda sendiri, siapa Anda. Karena itu Anda hanya perlu mengabdi sepenuhnya pada fakta dan sepenuhnya pada hukum. Titik. Jangan nanti Anda susah di padang mahsyar sana. To the point aja. Kalau kita lihat saat itu ketika pelimpahan terus kemudian ada status yang berubah dalam hitungan jam. Sempat disebut sebagai saksi. Habis itu reaksinya cukup keras di publik, terus jadi tersangka lagi. Abang melihat gimana nih? Nah, ini menarik. Ya betul, itu menarik gitu. Menariknya kan begini nih. Saya kalau teknis penyidikan, mesti ada, kalau di main bola kan ada game plan. Kalau kita sepak bola ini kan ada game plan, rencana permainan awal ini. Saya tidak tahu apa game plan mereka. Ada, bagaimana kalau ada, bagaimana game plan itu? Nah, saya tidak tahu dia. Tapi begini, memang sepintas logis. Karena kan mereka terbitkan SPDP baru kan? Betul. Jaksa. Betul. Nah, kalau Anda periksa SPDP baru dalam situasi normal, memang belum ada tersangka. Bagi jaksa ini ya. Karena itu semua orang di situ akan ditetapkan sebagai saksi, nyatakan sebagai saksi. Logis dong. Betul. Padahal situasi yang sedang mereka alami ini situasinya nggak normal, bukan seperti yang biasa gitu kan. Tersangka sudah ditetapkan oleh jaksa, oleh Kortes Tipikor gitu kan. Jadi tidak salah-salah amat juga sebenarnya. Ini cuman saya boleh bilang ini beda kekeliruan dalam interpretasi. Kalau harus bilang kekeliruan, ini bukan soal politik dan segala macam. Ini soal keliru menginterpretasi situasi gitu. Saya berpendapat bahwa mereka seolah-olah berada dalam situasi normal. Jadi sprindik baru ada, belum ada tersangka, normal saja. Maka semua orang itu diperlakukan sebagai saksi, normal saja. Tapi itu untuk situasi yang normal. Nah, situasi yang mereka hadapi tidak begitu. Nah, rasanya kesadaran itu muncul belakangan dan itu sebabnya mereka lalu kesampingkan tuh. Sebab begini. Sebab begini, ini lucu. Memang ini mesti detail. Kalau tidak detail, jadi Jadi agak nervous di sini. Sebab begini. Sekarang katakanlah Mas Ike, Bang Ike, Bang Haji, penyidik, tetapkan dia saksi begitu. Tapi orang ini juga tersangka. Terus bagaimana menjelaskan ini? Betul. Bagaimana? Ini orang sudah tersangka. Tersangka. Lalu Bang Ike bilang dia saksi lagi. Bagaimana menjelaskannya itu? Maka saksi untuk sprindik yang Bang Ike baru terbitkan. Begitu itu. Nah, tersangka untuk sprindik yang diterbitkan oleh polisi. Oleh penyidik Kortes Tipikor. Nah, di sini pintarnya polisi. Anda jangan salah nih. Mengapa pintar? Sekarang begini. Katakanlah Anda abaikan, begini. Anda terima perkara dari saya kan? Sebut saya Kortes Tipikor. Apa makna hukum atau akibat hukumnya? Anda menundukkan diri pada seluruh tindakan hukum saya. Betul. Anda mengikatkan diri pada semua tindakan yang telah saya ambil. Maka betul. Anda mengakui penetapan tersangka. Anda mengakui seluruh fakta yang ada dalam berkas penyidikan yang sudah saya temukan. Betul. Begitu itu konsekuensi dari Anda terima berkas perkara saya. Kewenangan yang tadinya saya punya menyidik dan segala memanggil orang dan segala macam, sekarang sudah beralih pada Anda dan statusnya tetap seperti sekarang. Mau apa? Artinya dengan penerbitan surat penyidikan baru itu hal yang salah? Tidak. Harus, karena kalau tidak diterbitkan surat penyidikan baru, bagaimana Anda menyidik? Tidak ada dasar Anda melakukan tindakan penyidikan. Jadi mesti menerbitkan surat. Itu dia tadi yang saya bilang, kroniknya di situ. Kalau Anda tidak terbitkan SPDP, bagaimana Anda melakukan tindakan hukum? Tidak bisa, tidak ada dasar. Jadi mesti diterbitkan SPDP baru oleh jaksa gitu ya. Nah, ketika terbitkan SPDP baru ini, kalau dalam situasi normal, memang orang-orang ini pada saksi. Nah, masalahnya ini situasi tidak normal. Orang ini sudah ditetapkan jadi tersangka. Anda mau apa? Apakah itu dipelajari di sekolah hukum, Bang? Tidak. Ini soal dalam situasi itu. Tidak. Ini mesti cermat dalam interpretasi. Cermat mengenal keadaan. Cermat mengenal situasi keadaan hukumnya dan detail faktanya. Tanpa itu Anda nggak dapat. Seperti ini nih. Berarti jangan lupa. Jadi nggak bisa textbook dalam menangani ini. Tidak. Ini soal interpretasi.
Interpretasi. Dan Anda tahu, dalam ilmu hukum, interpretasi adalah inti dari penegakan hukum. Oke. Interpretasi itu inti penegakan hukum. Anda lemah di interpretasi, berantakan untuk penegakan hukum. Berarti dalam satu waktu, iya, dalam satu waktu itu status seseorang itu bisa tersangka sekaligus saksi. Tidak bisa. Kalau dalam perkara yang berbeda. Dalam perkara yang berbeda. Tapi kalau bisa. dalam perkara yang sama seperti tidak bisa. Tidak bisa. Dia hanya bisa tersangka doang. Walaupun dia bisa menjadi saksi kepada Dondito. Ya, gitu kan. Nah, itu bisa itu. Dondito tersangka di dalam senggan dia menjadi saksi di sini. Oke, gitu ya. Tapi Febri tersangka dan saksi dalam perkara yang sama, nothing. Nggak ada hukumnya itu. Begitu itu. Nah ini yang orang tidak lihat itu. Makanya saya bilang, wah polisi itu cerdas banget. Cerdas dari segi teknis penyidikan ya. Saya nggak ada urusan dengan politik. Begitu ya. Dia harus tetapkan tersangka. Jangan lupa, kalau tidak salah faktanya itu, Febri itu ditetapkan sehari setelah penggeledahan dan penyitaan berlangsung gitu. Ya, betul. Begitu ya. Dan setelah ditetapkan tersangka, beberapa jam atau hari kalau nggak salah, langsung diserahkan ke perkaranya. Besoknya gitu. Menarik memang, Febri belum diperiksa. Ya, benar. Belum diperiksa. Sama sekali belum diperiksa. Lalu dengan itu orang mengatakan bahwa pemeriksaan ini, penetapan tersangka ini tidak sah kan? Betul. Begitu ya. Itu juga jadi perdebatan. Jadi perdebatan karena jangan lupa ya, KUHP yang baru itu tidak sama sekali mengandung atau mewajibkan penyidik untuk memeriksa calon tersangka. Siapapun orang itu yang menjadi calon tersangka. Tidak ada kewajiban itu dalam KUHP yang baru. Undang-Undang nomor 2020 tahun 2023. Tidak ada kewajiban itu. Orang menunjuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Begitu ya. Lagi-lagi tidak ada perintah spesifik di situ. Di dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 itu tidak ada juga perintah spesifik di dalam amarnya untuk mewajibkan penyidik memeriksa calon tersangka. Nggak ada perintah spesifik seperti itu. Yang ada spesifik adalah penetapan tersangka itu menjadi objek pra-peradilan. Betul, spesifik. Ya, betul. Tapi spesifik memerintah penyidik memeriksa calon tersangka, spesifik tidak ada. Tidak ada seperti itu. Sementara di KUHP yang baru pun tidak ada perintah spesifik seperti itu pada penyidik untuk memeriksa calon tersangka. Jadi di situ perdebatannya. Nah di situ tapi sudahlah. Faktanya polisi menetapkan calon tersangka. Anda mau pakai putusan Mahkamah Konstitusi mau pukul aja. Di mana? Pra-peradilan. Tidak bisa di tempat lain. Nah, kalau kita mau bicara bla 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 memang asik tapi tidak mengubah apa-apa. Keadaan hukum berupa Febri sebagai tersangka itu tidak berubah hanya karena kita berdebat. Perubahan status itu hanya bisa dilakukan oleh satu, penyidik sendiri yang mencabut statusnya, dan atau penyidik mencabut karena diperintahkan oleh pengadilan melalui pra-peradilan itu. Tanpa itu nggak ada. Begitu itu. Ini sedikit. Jadi kalau tidak cermat memang repot. Kalau tidak punya pengetahuan teknis dan tidak memiliki ilmu interpretasi, memang agak susah. Wah itu gimana nih? Begitu itu. Nah sekarang misalnya nih, ini menarik lagi nih. Sekarang ini kan perkara sudah di tangan jaksa nih. Jaksa punya kewenangan dong menerbitkan SPDP baru sudah menerbitkan SP3. Cabut tersangka. Misalnya. Bisa. Karena kewenangan sudah beralih ke jaksa. Begitu. Sudah diserahkan itu tadi SPDP. Jadi seluruh kewenangan penyidikan sekarang dipegang oleh para penyidik jaksa-jaksa. Ini dengan seluruh konsekuensi hukumnya. Termasuk satu diantaranya adalah kalau mereka tidak yakin bahwa fakta yang sudah disodorkan oleh penyidik-penyidik dari Kortas Tipikor itu tidak cukup meyakinkan mereka untuk menetapkan tersangka, mereka punya hak dan berwenang sah cabut penetapan tersangka. Berani nggak? Menerbitkan SP3. Karena penyidik Tas Tipikor juga pegang data.
Jangan salah. Jadi saling kunci. Jadi saling kunci sebenarnya. Makanya gue bilang. Dengan kecerdasan mereka, akhirnya mereka saling kunci. Apa, ya, Bang? lu mau ke kanan? Gue pegang nih. Nih, lo salah lu. Lu kenapa ke kanan? Kenapa ke kiri? Lo. Kan gue udah pegang duluan. Jangan salah, Pak. Untuk bisa sampai pada tindakan melakukan penyidikan itu butuh waktu lama untuk sampai ke situ. Karena belum sampai didik itu kan lead dulu. Penyelidikan dulu, lidik dulu, baru lidik. Yeah. Lidik ini cerita panjang ini. Lidik ini cerita panjang ini, termasuk dalam tanda petik operasi intelijen. Jadi ini di mana, ini dipegang nih. Udah dipegang, tidak mungkin tidak. Anda bayangkan, kita kan baru tahu ini bahwa ada kafe ini di sini, ada kafe ini di sini, ada di kafe ini ada barang ini, ada ini segala. Kan nanti baru dibuka oleh Kortas Tipikor kan? Ya. Nah, coba bayangin, coba itu. Nah, lihat itu. Dini kita tahu bilang dinding tuh. Tahu-tahu ada brankas di dalam. Ya. Nah, coba bayangin itu. Nah, dan itu kan bukan sehari 2 hari itu cek tuh untuk tahu itu tuh. Jago nggak coba? Nah. gitu loh. Gitu. Jadi memang ini agak mesti, saya kira di atas semuanya ini yang harus dilakukan sekarang ini oleh teman-teman di kejaksaan itu adalah pastikan Anda itu sedang menulis siapa Anda dalam lintasan hukum, kehidupan hukum kita. Anda sedang menulis siapa saya ini dalam urusan ini. Ini yang tugas berat sebenarnya di 9 orang jaksa. Iya. Saya kira bagi orang yang punya integritas ini soal ringan kok. Kalau saya gitu ya, ini soal ringan kok. Kan Hotman Paris kan bilang tuh dalam konferensi pers yang bikin dia sekarang ini tegur sama teman-teman di Dewan Pers itu kan. Iya. Loh, kenapa ini Tan Kian tidak ditetapkan jadi tersangka kan? Betul. Ini kan Hotman Paris bilang gitu tuh. Betul. Nah, siapa nih Tan Kian ini? Ini pintar lagi nih. Pintar lagi. Oke. Anda bilang, loh kenapa nih di penyidik? Yes. Penyidik di kejaksaan tidak tetap ke penyidik Kortas Tipikor tidak ditetapkan dia si Tan Kian ini jadi tersangka gitu. Ya sudah, gue belum tetapkan, lu tetapkan aja kan? Kan begitu tuh. Kalau faktanya cukup gitu ya. Nah, oke, gue belum cukup waktu untuk tetapkan dia tersangka. Sekarang kan ada di Anda, kewenangan Anda, tetapkan aja. Karena berkasnya sudah ada semua di sebelah Anda begitu kan? Kalau memang ada keterkaitannya sama Febri, Tankian ini ada keterkaitan, silakan periksa. Periksa aja gitu. Kalau memang jadi mau tersangka dari hasil pemeriksaan, dan orang ini kan bukan baru pertama kali muncul dalam dugaan tindak pidana korupsi di Asabri kan? Tahun 2008 dan 2007 itu kan namanya sempat muncul juga. Nanti ini muncul lagi gitu ya. Di sini muncul lagi, dan terakhir 2001 kan muncul lagi gitu ya. Bahkan kalau kita menggunakan pernyataan Bang Hotman itu sebagai referensi utama kita bahwa uang itu kemungkinan berasal dari orang ini, kan logis tuh. Tapi kalau sebenarnya dalam konferensi pers itu juga disebutkan bahwa perkara Asabri ini sebenarnya sudah lama putus, sudah lama inkrah, Bang. Oh iya, nggak paham. Itu bagaimana kemudian jadi kembali? Itu beda lagi. Yang jadi masalah kan bukan perkara Asabrinya. Ya. Kepemilikan barang itu. Ini pindah duit, suap penyuap ini tindak pidananya, bukan tindak pidana Asabrinya, bukan. Dalam penanganan tindak pidana korupsi Asabri itu ada barang kotor ini yang bekerja di balik layar. Meskipun pada saat itu Febri bukan sebagai jampitsus, sebagaimana yang disampaikan di konferensi. Kan dia dirdik. Ya, Direktur penyidikan. Direktur penyidikan itu punya kewenangan menerbitkan surat perintah penyidikan dan mengendalikan penyidikan. Jadi jangan salah juga. Begitu. Ini kan bos besar di atas ini Jampitsus. Di bawah Jampitsus ada dirdik. Dirdik, betul. Technically ini di sini. Sini lapor ke sini. Begitu itu. Nah, kawan ini dulu nih. Dia dirdik, dia teknis sprindik kok bagaimana? Nah, karena dia sprindik kan dia mengarahkan penyidikan, dia mengendalikan penyidikan tuh. Jadi kalau dia mengarahkan dan mengendalikan penyidikan, ada alasan apa tidak? Logis atau tidak kita mengatakan bahwa dia nggak tahu apa-apa dengan perkara itu? Logis nggak? Ya sebenarnya tidak. Kalau dia seorang dirdik. Nah, dirdik kan dirdik itu sekali lagi yang menerbitkan sprindik. Dalam kedudukan dia sebagai dirdik, dia mengarahkan jalannya penyidikan. Dia memberikan arah terhadap jalannya penyidikan. Dia mengendalikan penyidikan itu. Siapa saja yang perlu diperiksa, barang bukti apa yang perlu didapat, dan bla 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 bla. Dia punya wewenang untuk menyatakan itu. Jadi ada alasan apa tidak?
Apa cukup logis untuk mengatakan bahwa dia buta alam terhadap kasus itu? Ya, betul. Jadi itu. Begitu. Dan saya cukup yakin, kan kita yang goblok-goblok ini aja bisa menemukan kok data itu gitu. Masa penyidik jagoan-jagoan di Kortas Tipikor itu tidak bisa dapat data itu, kan bohong. Kita tinggal cari Febri tanggal bulan tahun ini jadi apa nih? Share yang aja di ketemu kok. Bahwa dia menjabat Dirdik pada waktu dia menerbitkan SPDP pada waktu itu gampang kan? Jadi artinya statement-statement yang keluar pada saat itu Febri belum Jampitsus apa itu hanya sekedar membalikan fakta iya, itu alibi yang terlalu rapuh gitu ya. Karena ini gampang banget di IPT itu tinggal ditulis aja tuh ketemu kok. Saya kan belum lalu searching. Oh, kan takut juga ada apa ya betul ini gila nih. Coba cek. Oh, ketemu. Tulis aja tuh. Gitulah kira-kira. Ya. Ini menarik ini sebenarnya di apa nih. Nah, kita lihat nanti ini. Karena sekarang kan secara hukum normatif itu kewenangan ini sepenuhnya ada di tangan penyidik kejaksaan sekarang ini. Mau apakan ini ada kewenangan ini. Dan apapun itu ya, betapapun sekarang ini seluruh mata orang di Republik Indonesia itu tertuju pada perkara ini, jaksa hanya perlu pastikan bahwa mereka bekerja by fact, by law. Bukan kawan, bukan sahabat. Bukan apa-apa. Meskipun yang akan diperiksa itu adalah mantan atasan, mantan apa segala macam. Sudah mantan gitu. Hari-hari hebat itu sudah berlalu. Gitu ya. Takdir menuliskan bahwa hari-hari hebat dia itu berlalu udah. Sekarang ini hari-hari yang kemarin penuh dan keletihan mengarahkan sana mengarahkan ini, sekarang saya kira tidak lagi gitu ya. Beliau ada di rumah, nggak tahu di mana. Jadi udahlah, apa sih itu? Yang perlu dipastikan oleh teman-teman di kejaksaan ini, Anda senang menulis dalam sejarah hukum, siapa Anda? Anda sedang menulis sejarah untuk diri Anda sendiri, siapa Anda? Karena itu Anda hanya perlu mengabdi sepenuhnya pada fakta dan sepenuhnya pada hukum. Titik. Jangan nanti Anda susah di padang mahsyar sana.